Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis di Masjid Cordova untuk yang kesekian kalinya. Insya Allah kali ini Salma akan mengulang kembali pembahasan mengenai surat Al-Buruj. Nah, di surat Al-Buruj ini ada 22 ayat di juz 30. Al-Buruj ini berarti gugusan-gugusan bintang. Dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Jadi di ayat pertama ini ulama-ulama nih pada mempunyai beberapa pendapat mengenai makna dari surat Al-Buruj ini sendiri. Tapi yang manusia ini belum pernah ada yang bisa langit itu, tapi manusia bisa melihat kebesaran-kebesaran Allah melalui bintang-bintang yang bisa kita lihat di langit sana. Juga pendapat ulama yang bilang bahwa Al-Buruj ini berasal dari kata istana, benteng, dan bintang-bintang. Tapi bisa dikatakan bahwa Al-Buruj ini sesuatu yang nampak. Makanya kalau misalkan ada perempuan yang berpakaiannya berlebihan, ini namanya tabarruj. Nah, kemudian ayat kedua, wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Para ulama bersepakat bahwa hari yang dijanjikan ini maksudnya itu adalah hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, maksudnya ini adalah semua orang yang menyaksikan dan disaksikan, karena Al-Buruj ini berkaitan dengan waktu itu kaum muslimin itu sempat disiksa, dan orang-orang yang misalnya ini kayak menyaksikan dengan oh ya udah itu sebuah hiburan gitu. Kemudian qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar kerajaan di Yaman. Jadi waktu itu ada seseorang bernama Ibn Awas. Nah, dia ini masuk ke agama Yahudi. Kemudian dia misalkan pulang-pulang terus dia ngajakin penduduk-penduduk Yaman ini, oh ini masuk Yahudi juga. Tapi ternyata kaum muslimin di sana menolak untuk masuk ke dalam Yahudi. Yang akhirnya dia ini memutuskan untuk menggali parit dan memasukkan 20.000 orang kaum muslimin yang tidak masuk ke agama Yahudi ini dengan cara dibakar. Kemudian an-nari dzatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Jadi yang tadi yang aku bilang sebelumnya, bahwa mereka tuh malah menyaksikan dengan menikmati itu sebagai suatu hiburan yang menyenangkan gitu. Padahal itu sesuatu yang bisa dikatakan sangat-sangat sadis gitu, 20.000 orang dibakar dalam satu parit gitu. Kemudian wama naqamu minhum illa ayyu'minu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Jadi mereka tuh orang beriman malah disiksa gitu, padahal Allah tuh kan nyuruhnya beriman, cuma mereka udah gak beriman, dan mereka juga menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Jadi di sini fatanul, yang ada kata fatanul di dalam ini
di dalam ayat ini terdapat makna bahwa orang muslim ini adalah sebuah emas itu. Jadi mereka ini dibakar dalam niat untuk membuang kotoran-kotoran yang menempel pada emas itu. Kemudian di ayat 11, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sungguh orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Jadi walaupun disiksa, sebenarnya di sini di balik siksaannya itu mereka tuh memiliki kebaikan-kebaikan. Nah, salah satunya karena Allah ini ingin menyegerakan mereka ini mendapat nikmat-nikmat surga duluan gitu, daripada mereka terus hidup tanpa mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kemudian di ayat 13, inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Jadi di sini ada dua tafsiran juga. Yang pertama, Allah ini yang memulai penciptaan dan nanti akan membangkitkannya kembali di hari kiamat kelak. Nah, yang kedua, Allah yang memulai menyiksa orang-orang zalim di alam kubur, atau mungkin di dunia juga bisa langsung Allah kasih adabnya dan mengulanginya lagi nanti di neraka yang kekal. Kemudian di ayat 14, wa huwal ghafurur wadud, dan dialah yang maha pengampun, maha pengasih. Nah, tapi di balik Allah yang enggak sadis sih, sebenarnya itu hukuman yang setimpal buat mereka, Allah juga maha pengampun. Jadi di sini ghafur berasal dari kata maghfirah yang artinya mengampuni. Jadi jika kita memohon maghfirah gitu kepada Allah, insya Allah Allah akan menutup aib dan tidak membukanya nanti di hari akhir. Jadi dosa-dosanya tuh nggak bakal cukup Allah aja yang tahu sama dia gitu. Kemudian di 15, Dzul Arsyil Majid, yang memiliki arsy lagi maha mulia. Jadi perlu diketahui bahwa arsy ini bukan kekuasaan, melainkan singgasana yang disebutkan juga di dalam surat Al-Haqqah di ayat 17 yang berbunyi wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Artinya, dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit pada hari itu. 8 malaikat mengunjungi arsy atau singgasana Allah Tuhanmu di atas kepala mereka. Jadi arsy Allah ini bukan kekuasaan Allah gitu, melainkan singgasana yang ada di langit sana. Kemudian dilanjut di ayat 16, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Maha kuasanya Allah gitu. Jadi kalau Allah udah bilang kun fayakun, ya udah maka jadilah, nggak ada yang bisa menghalangi. Walaupun kita udah berusaha banget, tapi kalau kata Allah enggak, ya enggak. Kemudian hal ataka haditsul junud, sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara atau penentang-penentang Allah? Fir'aun wa Samud, seperti Fir'aun dan Samud yang mereka udah mau nentang Allah banget sih, tapi yang maha kuasanya Allah mereka akhirnya meninggal dalam keadaan yang hina gitu. Kemudian ayat 19, dalil ladzina kafaru fi takdzib, memang orang-orang kafir ini selalu mendustakan. Ayat 20-nya, wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga mereka tidak dapat lolos. Ya, yang seperti waktu Nabi Musa yang dikejar-kejar Fir'aun, Allah belah lautnya, tapi mereka mengejar, tapi ternyata enggak. Musa tuh nggak ngapa-ngapain, cuman Allah tutup lagi lautnya, jadi mereka tenggelam. Kemudian ayat 21, wa Qur'anun Majid, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang udah kata Allah banget. Fi lauhin mahfuz, yang tersimpan di dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi kesimpulan dari surat Al-Buruj ini adalah betapa beratnya hukuman orang-orang yang menyiksa kaum muslimin. Padahal kaum muslimin ini mereka udah di jalan yang benar loh, cuman mereka
Tapi di balik manusia yang banyak dosanya, Allah ini masih menerima, masih membuka pintu ampun gitu. Tapi masih banyakkan orang tidak mengambil atau tidak masuk ke dalam pintu tersebut. Jadi di hari Jumat yang berkah ini semoga kita selalu bisa menjadi muslim yang versi terbaik